Halo, selamat datang lagi. Kali ini kita bakal ngomongin sesuatu yang keren banget nih. Gimana caranya pelajaran geografi itu bisa berubah total, dari yang cuma hafalan peta jadi sebuah kampanye seru di media sosial. Penasaran kan? Yuk, kita mulai. Coba deh inget-inget lagi, dulu pelajaran geografi di sekolah gimana? Kebanyakan dari kita pasti ingetnya cuma, ya hafalin nama-nama ibu kota, nama gunung, nama sungai gitu kan. Rasanya agak kaku, dan jujur aja kadang-kadang bosenin, dan kayaknya jauh banget dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini dia nih tantangannya. Gimana caranya bikin geografi jadi relevan buat generasi yang udah melek digital? Ternyata jawabannya ada di genggaman mereka setiap hari. Oke, sekarang kita lihat sebuah model pendidikan yang benar-benar mengubah permainan. Ini datangnya dari Indonesia loh, dan ini nunjukin gimana sih pembelajaran itu bisa disesuaikan sama kebutuhan masa depan. Jadi, inti dari semua ini adalah sebuah filosofi yang namanya kurikulum merdeka. Tujuannya tuh simple tapi powerful banget. Bukan lagi guru yang jadi pusat segalanya, tapi siswanya yang didorong buat memimpin proses belajar mereka sendiri. Jadi lebih aktif, lebih kreatif, gitu. Terus gimana caranya ini diterapin di kelas geografi? Nah, disinilah bagian serunya. Jawabannya ada di platform yang udah jadi makanan sehari-hari para siswa. Media sosial. Yuk, kita bedah cara kerjanya. Ini benar-benar mengubah dinamika di kelas. Kayak yang dibilang sama Pak Guru Gregorius Agung Malik nih, peran guru tuh sekarang bergeser. Guru bukan lagi satu-satunya sumber ilmu. Mereka sekarang lebih kayak fasilitator, yang ngebimbing siswa dalam perjalanan belajar mereka. Jadi alurnya tuh begini, pertama siswa belajar dulu materinya sendiri, terus alih-alih ujian tulis yang biasa, mereka ditantang buat menuangkan pemahaman mereka itu ke dalam bentuk konten digital. Dan puncaknya, mereka beneran bikin kampanye edukasi di media sosial. Keren kan? Dan ini bukan tugas ecek-ecek loh. Topik-topik yang diangkat itu beneran isu-isu penting zaman sekarang. Mereka bikin konten soal dampak perubahan iklim, pengelolaan sumber daya alam kita, sampai gimana cara mitigasi bencana. Isu-isu yang relevan banget. Tapi, tunggu dulu. Ini tuh lebih dari sekedar pelajaran geografi biasa. Metode ini sebenarnya ngebekelin para siswa dengan skill-skill yang penting banget buat masa depan mereka. Yang pertama, jelas literasi digital. Dan ini bukan cuma soal bisa ngepost foto ya. Siswa jadi belajar gimana caranya bikin pesan yang kena, bikin konten visual yang menarik, dan yang paling penting, mereka belajar ngebaca audiens mereka, biar pesannya sampai. Kedua, kreativitas. Nah, biar kampanyenya berhasil, siswa harus mikir kayak seorang desainer grafis sekaligus storyteller. Mereka belajar gimana caranya merangkai cerita yang kuat, dan ini nih kuncinya, mengubah data-data geografis yang mungkin rumit jadi visual yang gampang banget dipahami. Dan yang mungkin paling fundamental dari semuanya, tanggung jawab sosial. Lewat proyek ini, siswa jadi sadar kalau suara mereka itu punya kekuatan, punya dampak. Mereka belajar kalau mereka bisa loh ikut mengedukasi masyarakat dan berkontribusi dalam diskusi publik soal isu-isu penting. Nah, ini ngebawa kita ke dampak yang lebih luas lagi. Pembelajaran itu nggak berhenti di tembok kelas aja. Justru ini dibawa keluar, ke ruang publik. Tujuan utamanya adalah memberdayakan siswa jadi komunikator yang andal. Mereka belajar gimana caranya menyaring informasi yang paling krusial dan menyajikannya dengan cara yang, menarik secara visual, informatif, dan pastinya gampang buat di-share. Bagan ini nunjukin dengan jelas kalau proyek ini punya dua tujuan besar. Di satu sisi, ini jadi alat belajar yang ampuh banget buat siswanya, tapi di sisi lain, ini juga jadi kampanye penyadaran publik yang nyata, yang mengedukasi masyarakat luas tentang isu-isu geografi yang krusial. Jadi, kalau kita simpulkan, ini tuh jauh lebih dari sekedar tugas sekolah yang keren. Ini tuh semacam cetak biru buat pendidikan di masa depan. Sebuah model yang benar-benar memberdayakan siswa, ngasih mereka senjata untuk nggak cuma belajar tentang dunia, tapi juga ikut andil buat mengubahnya. Jadi, ini ninggalin kita dengan sebuah pertanyaan yang menarik banget. Coba bayangin deh, gimana kalau suara anak-anak muda ini beneran bisa mengubah dunia, dimulai dari satu kampanye di media sosial. Ini bukan lagi cuma soal masa depan pelajaran geografi, tapi juga masa depan partisipasi kita sebagai warga negara.